Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. You know I'm bogel. Enggak. Keyword banget itu ya, untuk langsung disambut. Oh itu ini yang lo-fi padaku, namun kau selalu ada di hatiku. Tapi gue lebih suka keyword kita yang itu sih, Le. Apa tuh? Surwasyano Bergerak. Jika kamu suka dengan musik, jangan dibercandain, please. Jangan. Nyalakan api. Dia Nyalakan ditahan. api. Jangan, bener. Nih udah luas nih kita nih. Saya takut. Slow pak. Oh iya. Keren kan abang RM. Ras Muhammad. Yoi. Wah baik sebenarnya itu. Aku pernah ketemu berapa kali loh sama Mas Egar. Jadi Tony Blank barusan ya. Hah? Jadi Oh Tony iya. Blank. Aku pernah. Gue nanya deh, Le. Oh iya. Lu jadi Tony Blank nih. Boleh. Mas Tony, kalau polisi itu apa sih, Mas? Jadi di dalam sebuah unsur yang gue baru inget polisi lagi ditanya, udah nggak mau gue mainan begituan Danu, gue hampir kecebur. nggak boleh Nu. Udah, kalau gitu. Iya benar. Kita baca cerita. Jadi Udah. oh ya. Temu nggak? Ini kan lu ngirim banyak. Ini. Oh. Ini. Nah ini. Mohon perhatian. Selamat malam podcast Malam Kliwon. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Tolong disensor ya Bang, nama saya. Saya punya cerita mistis dari tempat kerja saya. Saya bekerja di perusahaan elektronik di Cikarang. Kejadian ini sekitar tahun 2013-an kalau nggak salah. Saya tahu cerita ini dari teman-teman yang pernah kerja di sini sebelumnya, dan dari orang-orang yang memang sampai sekarang masih kerja di sini. Jadi di pabrik ini sistem kerjanya 2 shift. Shift 1 jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Shift 2 jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Kejadian ini terjadi pada saat shift 2. Ini yang lo bilang serem nih. Cicak. Ada 7 orang karyawan yang pulang cepat. Dan kalau ingin ke arah loker, otomatis harus melewati 1 orang security yang berjaga di lorong dari arah bagian produksi menuju loker. Ini kejadiannya jam 10 malam. Melihat 7 karyawan ini lewat, security otomatis menahan mereka dan bertanya-tanya, "Mbak-mbaknya mau pada kemana nih?" Mereka ngejawab, "Kita dipulangin cepat Pak." Security-nya bilang, "Loh, nggak ada info ini." "Nggak ada info," gitu kan. "Ya udah, kalian ke loker aja dulu, biar saya tanya atasan kalian, biar kalian disiapin mobil jemputannya." 7 orang nih ya. 7 orang. Akhirnya berlalulah mereka ke loker dan security tersebut menelpon supervisor bagian produksi menanyakan apakah benar ada karyawan yang dipulangkan cepat malam ini. Setelah ditelepon, supervisor bagian produksi ini bilang bahwa nggak ada karyawannya yang dipulangin cepat. Mereka semua bekerja seperti biasa. Otomatis kaget dong security ini. Akhirnya security ini langsung ngecek loker karyawan. Dan di sana nggak ada orang sama sekali. Security ini langsung keluar loker menuju ke tempat parkir bis jemputan pun nggak ada siapa-siapa. Cuma ada beberapa bis yang terparkir di sana.
Akhirnya naik lagi lah security ini ke atas dan menemui supervisor tadi yang dia telepon. Setelah diceritakan semuanya kejadian tadi, mereka memutuskan untuk ngecek rekaman CCTV yang terpasang di lorong tadi. Dan hasilnya 7 karyawan yang ditemuin security tadi di rekaman CCTV yang terlihat bukan manusia, tapi pocong. Jumlahnya sama, ada 7 pocong. Shock lah security yang ngalamin kejadian tadi. Dan diketahui akhirnya security tadi resign. Anjing, iya sih. Memang tempat kerja saya ini dulu terkenal seram. Karena memang banyak kejadian lain seperti seringnya kesurupan yang dialami oleh karyawan perempuan. Karena memang pabrik ini jumlah karyawan perempuannya lebih banyak dibanding karyawan laki-laki. Tapi sekarang udah gak seserem itu. Meskipun tetap ada peraturan dari manajemen bahwa karyawannya gak boleh ada yang bawa jimat dan sejenisnya. Sekian cerita dari saya. Maaf kalau kepanjangan dan kata-katanya berantakan. Sukses selalu untuk podcast Malam Kliwon. Terima kasih. Tidak kepanjangan kok. Cukup singkat dan menohok gitu. Ini harusnya ya terkenal ini cerita ini. Harusnya jadi urban legend, boy. Urban legend ini harusnya ini. Penampakan gak cuma 1, 7. Ini terkenal harusnya, bener deh. Pabrik apakah ini? Cikarang ya? Cikarang atau 50 tahun lagi. Bener, di Cikarang. 7, anjir. Pada pengen balik kan. Cuk. Mbak-mbaknya ini mau kemana ini? Security galak pak, security pabrik galak pak, asli. Ih, bukan main deh. Mau pulang cepet pak. Gimana tadi katanya? Iya, kita dipulangin cepat. Oh iya, kita dipulangin cepet pak. SOP security-nya mantep nih. Ya udah kalian ke locker dulu sana, saya mau siapin jemputan. Padahal dia cross check dulu. Iya. Ke supervisornya, benar tuh, mantep. Security-nya sudah menjalankan. Saya nggak ada info ini. Mencegah karyawan yang madol ya. Bener aja. Cek ke CCTV. Anjir. 7 pak. Ini gempar ini harusnya. Bener dah. Ini terkenal ini harusnya. Cerita ini di Cikarang. Gue bukan berharap sih. Serem juga sebenarnya. Cuman penasaran aja gitu. Kalau rekaman CCTV ini keluar gitu ya, sampai bisa rilis, sampai bisa kesebar gitu, entah gimana caranya. Gempar nih dunia permistisan. Betul. YouTuber, konten kreator horor semua. Betul. Nyikat semua ini. Bisa saya voice overin juga. Jadi pocong. Diem aja pak. Oh diem aja. Iya. Ini aja ceritanya bisa sampai podcast Malam Kliwon aja nih udah bocor halus. Maksudnya udah terjadi kebocoran nih. Bocor halus. Ini pasti saat ngecek CCTV set semua langsung di. Jangan sampai sebar ini. Pasti kan. Hapus. Iya pasti. Nama baik perusahaan. Betul pak. Bisa ada yang nggak kerja. Investor bisa. Iya. Klien bisa. Tapi mungkin pas ngecek CCTV kan nggak 1-2 orang pak. Rame pasti. Minimalnya berdua itu tuh. Iya. Satpam dan supervisor. Iya. Tapi udah jadi cerita di kalangan karyawan sih berarti. Iya. Tahun berapa tadi ya? 2013. Oh baru lah ya. Baru. Hitungannya sosmed udah kenceng gitu. Benar. Tapi memang sih teman-teman yang kerja di pabrik gitu ya, itu mah rata-rata punya cerita beginian. Semua pabrik pasti ada aja gitu ceritanya. Banyak banget pabrik tuh. Ya karena berkumpulnya ribuan manusia dengan latar belakang macam-macam. Dan tempatnya yang gede banget. Betul, tempat gede banget dan kita nggak tahu. Biasanya kan pabrik ada di pinggiran atau di daerah komuter tuh. Di daerah satelit gitu kan, yang kita nggak tahu dulunya apa. Tapi baru kali ini gue denger pabriknya ngelarang untuk karyawannya bawa jimat dan sejenisnya. Setelah kejadian pak. Setelah kejadian itu, baru kali ini maksud gue. Iya. Biasanya kan ya udah ya, nggak ada larangan kayak gitu meskipun pabriknya terkenal angker kayak apa kayak. Berarti ya setelah kejadian ini nyampe nih ke atas.
Di atas bos-bosan atau manajemen mencoba menguak nih, kenapa bisa sampai seperti ini? Mungkin dari saran atau misalnya dari petunjuk, entah nanya ke siapa gitu ya. Itu ada tuh karyawan-karyawan yang menggunakan jimat dan segala macamnya gitu. Trigger kali ya. Ampun. Oke deh teman-teman, kita mau ngingetin lagi, kalau kalian mau ngirim cerita di Spotify atau dimanapun deh, Ngirim kalau cerita ke ngirim kita. cerita ke kita lah gitu, entah kita nanti bacainnya di YouTube atau di Spotify, masuk ke Instagram kita Podcast Malam Kliwon, di situ nanti ada link di bio-nya, klik aja, udah langsung isi dan cerita. Betul. Simple. Dan selain itu, buat teman-teman yang masih nanya dengerin kita selain di YouTube di mana, kalian bisa dengerin di Spotify. Betul. Spotify itu apa? Spotify itu adalah aplikasi untuk kalian streaming musik dan juga podcast. Eta. Kalian bisa langsung download di Google Play Store atau di App Store. Yaps. Udah sesimpel itu. Dan jangan lupa untuk dengerin kita juga di Spotify. Betul. Oke. Terima kasih. Kita berdua pamit. Dadah. Bye.